semua, kami dari kelompok 3. Saya Makrina Surya Kisada. Dan saya Lodos Kasinialda. Saya Bernadette Mulyati. Saya Florianti Martaomi. Saya Antonius Paduana. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan internet dapat mengancam ketahanan nasional. Selamat menyaksikan. Ketahanan nasional adalah kemampuan atau kekuatan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga dapat menjadi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Ada beberapa tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup bangsa. Yang keempat, mempertahankan kedaulatan nasional. Yang kelima, menjaga keutuhan wilayah negara. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial budaya. Penggunaan internet mengancam ketahanan nasional. Internet memang bermanfaat, tetapi juga punya sisi gelap yang berbahaya. Hoaks dan propaganda di internet bisa memecah belah masyarakat dan merusak citra negara. Ada beberapa kelompok ekstrem juga memanfaatkan internet untuk menyebarkan radikalisme dan mendorong kekerasan. Kejahatan siber seperti pencurian data dan juga mengancam stabilitas negara. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan orang lain. Tujuannya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi, menjatuh reputasi seseorang atau menciptakan kekacauan. Ciri-ciri hoaks: yang pertama, informasi yang tidak benar. Kedua, sumber tidak jelas. Ketiga, tujuan menyelesaikan. Keempat, dapat menyebar dengan cepat. Dampak hoaks: melemahkan kepercayaan publik, memicu konflik dan pemecahan, merusak reputasi individu dan organisasi, mengancam keamanan nasional. Internet dapat mengancam ketahanan nasional. Internet meskipun memberikan berbagai manfaat, juga membawa ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana internet dapat menjadi ancaman serta beberapa contoh. Yang pertama, ancaman siber terhadap infrastruktur kritikal. Serangan siber dapat menargetkan infrastruktur penting seperti jaringan listrik, transportasi, sistem keuangan, dan komunikasi pemerintah. Hal ini dapat melumpuhkan fungsi vital negara. Sebagai contoh, serangan ransomware pada Colonial Pipeline di Amerika Serikat tahun 2021 yang menyebabkan gangguan besar pada pasokan bahan bakar. Yang kedua, penyebaran disinformasi dan hoaks. Internet digunakan untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi yang dapat memicu ketidakstabilan sosial, polarisasi politik, atau konflik antar kelompok. Sebagai contoh, yaitu penyebaran hoaks tentang pemilu di media sosial yang memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Contohnya yaitu manipulasi informasi pada pemilu di berbagai negara, termasuk dugaan keterlibatan pihak asing dalam pemilu di Amerika Serikat tahun 2016. Yang ketiga, radikalisasi dan terorisme online. Kelompok ekstremis menggunakan internet untuk menyebarkan ideologi radikal, merekrut anggota, dan merencanakan serangan teroris. Sebagai contoh, ISIS yang menggunakan media sosial untuk propaganda dan rekrutmen anggota di berbagai negara termasuk Indonesia. Upaya peningkatan ketahanan hoaks. Salah satu langkah untuk mengatasi ancaman internet yaitu pentingnya literasi digital. Meningkatnya literasi digital masyarakat merupakan salah satu upaya penting untuk membangun ketahanan nasional. Pemerintah dan berbagai pihak perlu bekerja sama untuk: 1. Meningkatkan edukasi literasi digital. Melalui program edukasi, masyarakat dapat belajar tentang cara mengenali dan menangkap hoaks. 2. Memperkuat platform cek fakta. Platform cek fakta dapat membantu masyarakat untuk memverifikasi informasi dan mengidentifikasi hoaks. 3. Mendorong media mainstream untuk mempromosikan literasi digital. Media mainstream memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital
dan bahaya hoaks literasi digital. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Penggunaan internet, meskipun memberikan banyak manfaat, juga memiliki sisi gelap yang dapat mengancam ketahanan nasional, terutama melalui penyebaran hoaks. Hoaks tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat memicu konflik, merusak reputasi individu dan organisasi, serta mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat sangat penting untuk mengenali dan menangkal hoaks. Melalui edukasi literasi digital, penguatan platform cek fakta, dan peran media mainstream, masyarakat dapat dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yang lebih kuat dan aman.